Kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati Rasamala Aritonang bertanya kepada ahli jika pasal yang didakwakan tak bisa dibuktikan hingga akhir proses persidangan. Ahli menyebut terdakwa dapat divonis bebas karena dakwaan sama sekali tak bisa dibuktikan. Apa yang didakwakan dengan pasal yang dituduhkan tidak bisa dibuktikan. Apa konsekuensinya, saudara? Kalau pasal yang didakwakan itu ya sesuai dengan azas hukum yang menyebutkan actori incumbit onus probatio atau onus probandi. Siapa yang mendakwa, maka dia harus membuktikan dakwaannya. Nah, pada ketika dia tidak bisa membuktikan dakwaannya, konsekuensinya orang yang didakwa itu harus divonis bebas. Demikian. Makasih. Telah bergabung bersama kami ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar. Selamat sore, Pak Fikar. Sore, Mbak. Pak Fikar, dalam persidangan hari ini ahli hukum pidana Elwi Daniel menjelaskan ada unsur-unsur pembunuhan berencana. Menurut Anda, apakah kasus pembunuhan Yosua Huta Barat ini masuk ke dalam pembunuhan berencana, Pak Fikar? Ya, kalau dilihat seperti juga tadi keterangan Daniel tadi ya, antara pelaksanaan dengan niat itu ada waktu, ya, ada waktu antara niat dan pelaksanaan. Ketika timbul niat, ya, kemudian merencanakan. Nah, berapa waktu untuk merencanakan pada itu harus ada jeda dengan pelaksanaannya, gitu. Jadi pembunuhan berencana itu pasti ada jeda antara niat dengan pelaksanaan. Lain kalau umpamanya pembunuhan yang tidak berencana, dia terjadi secara spontan dalam satu perkelahian atau dalam satu keributan umpamanya tanpa ada perencanaan. Nah, perencanaan itu juga itu akan tergambar dari kesiapan orang yang melakukan. Ya, kalau dalam pembunuhan berencana itu selalu begitu, umpamanya sudah pegang pisau, sudah pegang tambang atau sudah pegang alat apa yang memang direncanakan untuk melumpuhkan korban gitu. Nah, itu bagian dari perencanaan, indikator ya, indikasi dari bagian dari perencanaan. Tetapi kalau spontan ya dia bisa saja umpamanya ketika dia bertemu kemudian berantem tanpa alat apa-apa kemudian dia bisa melumpuhkan gitu, itu spontan. Tapi kalau sudah ada pisau umpamanya atau alat yang mematikan di tubuhnya atau yang dia bawa gitu ya, nah itu saya kira sudah ada unsur rencananya, meskipun umpamanya rencana membunuhnya itu juga harus dibuktikan gitu ya, harus dibuktikan secara benar. Umpamanya orang membawa pisau ya belum tentu juga dia rencananya membunuh, tapi melukai mungkin iya gitu. Tetapi sampai kemudian orang yang dilukai itu meninggal dunia gitu ya. Nah, pisau itu juga bisa indikator dari perencanaan ketika orang sudah membawa pisau itu dan kemudian terjadi peristiwanya. Berarti pembunuhan Yosua ini masuk, Pak, dalam kategori pembunuhan berencana? Kalau si pelakunya sudah membawa menggunakan senjata gitu ya, entah pisau entah senjata api gitu ya, yang kemudian sengaja memanggil korban gitu. Nah, menurut saya itu sudah ada perencanaannya. Ya, tadi Pak Fikar menyebutkan ada niat, ada waktu perencanaan dan juga kesiapan si pelaku. Ini sama penjelasannya dengan yang dikatakan oleh ahli di persidangan hari ini. Harus membutuhkan waktu yang cukup dan dalam kondisi tenang, Pak Fikar. Iya, artinya ada waktu untuk memutuskan dia akan membunuh atau tidak membunuh gitu. Lain soal kalau umpamanya alat yang dia bawa itu bukan yang tidak mematikan. Umpamanya alat pemukul tapi yang tidak akan mematikan gitu. Nah, artinya dia tidak timbul niat membunuh, dia hanya ingin menganiaya umpamanya. Nah, itu seperti itu. Nah, karena itu dalam pembunuhan berencana alat pun menjadi alat yang dipakai untuk membunuh pun itu menjadi bagian dari persiapan gitu. Bisa dikualifikasi sebagai bagian dari rencana gitu. Nah, cuma itu tadi ada kualifikasi alatnya. Apakah alatnya memang bisa mematikan atau tidak
gitu. Kalau cuma umpamanya dia bawa penggaris umpamanya, nah nggak menjadi tidak mungkin kan umpamanya orang membunuh hanya dengan penggaris gitu ya, dipukul berapa kali pun orang nggak akan meninggal gitu ya. Nah, Baik. tapi kalau sudah bawa pisau gitu, nah itu kan sudah nampak gitu. Jadi niatnya atau rencana itu sudah terindikasi dari alatnya itu, pisau itu tadi, seperti itu. Baik, Pak Fikar, ahli dalam persidangan hari ini juga mengatakan jika pasal yang didakwakan tidak bisa dibuktikan hingga akhir persidangan atau selesai persidangan, terdakwa dapat divonis bebas karena dakwaan sama sekali tidak bisa dibuktikan. Apa pendapat Anda, Pak Fikar, mengenai hal ini? Ya, kalau dakwaannya tunggal, ya, kemudian tidak terbukti, itu betul bisa dibebaskan kalau tidak terbukti. Tapi biasanya jaksa itu berlapis-lapis mendakwa, ya, tidak hanya pembunuhan umpamanya 340 atau 338, tapi juga dia melapis dengan 351 ayat 3, penganiayaan yang mengakibatkan kematian umpamanya. Atau juga dilapis dengan pasal lain yang ujungnya juga kematian umpamanya. Nah, seperti itu biasanya jaksa, ya. Biasanya memakai jaring yang sedemikian rupa menjaring satu perbuatan yang yang mengakibatkan kematian orang lain. Bisa karena pembunuhan, bisa juga karena penganiayaan yang berat yang mengakibatkan kematian, gitu ya. Nah, bisa juga perbuatan lain, umpamanya dengan memberi racun pada minuman, umpamanya, ya, ada perbuatan. Nah, itu juga bisa seperti itu, gitu ya. Prosesnya bisa seperti itu. Nah, karena itu ketika dibuat dakwaan bisa dipastikan jaksa itu tidak tunggal dakwaannya. Tidak hanya dakwaan 338 atau 340, tapi juga pasti pakai 351 ayat 3 umpamanya. Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian umpamanya. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Fikar, ahli meringankan Verdi Sambo menganggap bahwa keterangan Richard Eliezer sebagai justice kolaborator setara dengan saksi lain. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini, Pak Fikar? Iya, itu kan persepsi gitu ya. Itu persepsi, bisa saja seseorang berpendapat bahwa tidak ada bedanya saksi justice kolaborator dengan justice yang biasa, saksi yang biasa gitu ya, saksi yang bergelar JC dan saksi yang biasa. Ya, karena memang sama saja, yang namanya saksi itu adalah mereka yang melihat, mendengar dan merasakannya sendiri, tapi tidak melakukan gitu. Itu bedanya dengan pelaku. Kalau pelaku kan dia mendengar, dia melihat, dia melakukan juga. Ya, tapi kalau saksi itu bedanya di situ, dia merasakan sendiri tapi tidak melakukan. Nah, itu saksi gitu. Ya, nah sekarang Richard Eliezer ini? Ya, Richard Eliezer ini kemudian dia mendudukkan diri atau meminta supaya bisa jadi justice kolaborator, saksi yang bekerja sama, gitu ya. Ya, mungkin ada bagian-bagian dari keterangannya ya yang orang lain tidak tahu gitu. Sehingga umpamanya penegak hukum dengan keterangannya Richard ini bisa mengembangkan perkaranya gitu ya. Berarti bisa berbeda ya Pak ya, tidak setara dengan keterangan saksi lain. Baik, Pak Fikar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Kompas TV dalam Indonesia Update. Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar. Terima kasih, selamat sore.